Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Miftahul Huda dengan NIM 4012000072. Yang kedua Muhammad Najib Amril Huda dengan NIM 4012000076. Yang ketiga Muhammad Zainuddin dengan NIM 4012000078 akan mempresentasikan tentang materi analisis pasar, yaitu produk ceker mercon. Yang pertama yaitu mengenal ceker mercon. Ceker mercon merupakan makanan khas dari Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan namanya, ceker mercon memiliki cita rasa yang pedas. Rasa pedas pada ceker mercon merupakan olahan menyerupai gulai rendang berwarna kecoklatan dan tekstur lembut dari ceker ayam yang sudah dimasak. Selanjutnya yaitu keunggulan dari ceker mercon. Yang pertama yaitu harganya yang sangat terjangkau. Ceker mercon ini memiliki harga yang terjangkau sehingga diminati para konsumennya. Yang kedua yaitu memiliki dua varian rasa pedas. Ceker mercon memiliki dua varian rasa dengan tingkatan level sehingga konsumen bisa memilih level mana yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu memiliki banyak manfaat. Ceker mercon mengandung banyak manfaat seperti mencegah pengeroposan tulang, mempercepat penyembuhan luka, meredakan hipertensi, dan masih banyak lagi manfaatnya bagi tubuh. Yang kedua yaitu gambaran pasar dari ceker mercon. Gambaran pasar dari ceker mercon menurut penelusuran web di Google Trend, dalam setahun terakhir ini pencarian ceker mercon mengalami naik turun yang tidak signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tanggal 4-10 Juli tahun 2021, yaitu berada pada puncak popularitas pencarian. Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tanggal 24-30 Oktober 2021, yaitu di bawah 50% dengan popularitas rendah. Hal ini dikarenakan cuaca yang tidak menentu dan musim pandemi yang berkelanjutan, serta tingkat inovasi ceker mercon ini belum terupgrade. Yang selanjutnya adalah kegiatan pemasaran dan promosi. Yang pertama yaitu personal selling. Di masa musim pandemi saat ini kami belum dapat melaksanakan pemasaran ceker mercon secara tatap muka atau langsung. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi yang belum berakhir serta kebijakan pemerintah yang masih menerapkan aturan PPKM, sehingga kami hanya bisa melakukan pemasaran melalui media massa. Yang kedua yaitu pameran. Saat ini kami juga belum dapat mengadakan pameran karena banyak yang harus dipersiapkan seperti protokol kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu brosur. Pemasaran ceker mercon melalui brosur atau media cetak dirasa kurang efektif dilakukan. Namun kami telah melakukan pemasaran yang lebih efektif, yaitu menggunakan brosur atau poster digital yang mana itu bisa disebarkan pada media sosial. Yang selanjutnya yaitu advertising atau iklan. Pemasaran melalui iklan belum kami laksanakan dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar serta harus mempertimbangkan yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu target pasar ceker mercon. Berdasarkan hasil survei riset pasar yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa target pasar dari ceker mercon adalah anak-anak muda serta orang dewasa dengan rentan usia 17-25 tahun. Alasan dari pembelian ceker mercon rata-rata karena harganya yang terjangkau dan juga rasanya pedas yang bikin ketagihan. Dari hasil tersebut, target pasar yang sesuai adalah untuk semua kalangan. Yang keempat yaitu tren perkembangan ceker mercon. Meskipun saat ini mulai bermunculan variasi makanan pedas baru seperti halnya seblak ceker, bakso lava, dan lain-lain, namun ceker mercon akan tetap banyak diminati, terutama di kalangan anak-anak muda, dengan tetap mengembangkan berbagai inovasi agar konsumen tidak bosan. Oleh karena itu, tren pasar ceker mercon hingga 1 tahun ke depan kemungkinan akan mengalami grafik yang stabil. Yang kelima, sales projection ceker mercon.
Melihat data hasil proyeksi penjualan via Google Trend dengan kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tidak signifikan. Melihat keadaan saat ini membuat banyaknya penjualan secara menempat akan membuat banyak penjual yang tergusur dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat penjualan yang sangat signifikan. Hal ini timbul karena gencatan yang cukup keras bagi orang yang belum paham media, dengan saat harus paham untuk meningkatkan serta memperbaiki penjualan yang tidak menentu. Oke, baik, selanjutnya adalah tentang strategi pemasaran produk kita adalah produk cagar mercon. Yang pertama adalah pengembangan produk, di mana kita kembangkan produk kita agar semakin luas jangkauannya, semakin banyak orderannya dengan cara kita membuat inovasi-inovasi baru terhadap produk kita, serta kita juga buatkan sajian yang menarik. Kita juga tambahkan juga tingkat level kepedesan di dalam cagar mercon tadi, karena hal yang sangat mendominasi adalah rasa pedesnya juga rasa gurihnya, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan pengembangan produk wilayah pemasaran. Kita gunakan media online, terus juga kita perbanyak lagi cabang-cabang daripada pemasaran kita. Dengan perbanyak cabang maka lebih banyak dan lebih luas wilayah pemasaran kita, serta kita juga gunakan media-media online sebagai pemasarannya. Kita gunakan GoFood dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan promosi, di mana kita promosinya lewat media online. Kita gunakan media sosial seperti yang lebih marak saat ini, yaitu seperti Facebook, IG, Reel, apalagi di TikTok. Nah, kita manfaatkan TikTok, video short, Reel dan lain sebagainya. Maka hal itu akan lebih mengundang banyaknya customer datang ke kita, seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita tidak memanfaatkan media seperti itu, maka yang ada hanyalah sebuah kegagalan produk di wilayah pemasaran. Jadi ketika kita memasarkan suatu produk, kita harus juga berinovasi, berkreatif dalam membuat sesuatu yang akan kita pasarkan, dengan cara kita buat video yang menarik, kita iklankan, terus juga kita bikin pamflet, brosur yang menarik yang masa kini. Itu akan mengundang banyaknya customer datang ke kita. Selanjutnya adalah dengan strategi penetapan harga di mana kita di sini menggunakan metode 1.1 dan 2 Maksudnya begini, ketika orang membeli satu porsi dengan harga 10.000, tapi ketika orang membeli 2 porsi itu akan mendapatkan harga kurang dari 10.000. Karena kenapa? Itu menjadi metode kita dalam penetapan harga akan menghasilkan lebih banyaknya output penjualan. Nah, ketika orang membeli satu dengan harga yang tinggi, tapi ada juga kita sediakan ketika orang membeli 2 atau lebih, itu harganya kita kasih rendah. Hal itu akan menjadikan orang tertarik pada produk kita. Yang terakhir adalah tentang competitor analysis
ataupun kita analisa pesaing. Seperti dengan dilihat keadaannya sekarang itu, kalau pesaing-pesaing di antara ceker mercon yang paling marak adalah seblak ceker dan juga pentol ceker pedas gila. Nah, di dalam pesaing ini, pesaingnya seblak itu, seblak ceker itu mempunyai keunggulan banyak seperti banyaknya kalsium dan kolagen untuk tubuh, harganya juga terjangkau, dapat menyenangkan, berbagai macam model seblak juga yang berkembang, lebih banyak diminati karena banyak varian rasa. Nah, ini menjadi acuan kita dalam pengembangan produk, seperti itu. Tapi untuk kelemahannya itu tidak bisa menikmati rasa ceker sepenuhnya, ya, karena lebih mengacu pada seblaknya bukan cekernya. Ceker hanya sebagai pelengkap. Terus sensasi cekernya juga berkurang, tidak dapat menikmati pedas cekernya, ceker merconnya sebenarnya, ya memang seperti itu. Yang selanjutnya adalah pentol ceker pedas gila. Nah, di dalam pentol ini kan banyaknya juga kalsium, terus juga daging yang baik untuk tubuh, kolagen. Tapi yang tidak bagus itu adalah tidak dapat menikmati sensasi ceker yang sempurna. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sajikan dengan sebuah sajian yang lebih menarik lagi, yang lebih yang lebih unggul, dengan kita kembang produknya, terus kita perkembang wilayah pemasarannya, juga kegiatan promosi, dan yang tak kalah penting adalah untuk strategi penetapan harga. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.